Ya, mari kita lihat dalam Matius pasal 1 dan kita akan mulai baca dari ayat yang kelima. Matius 1 ayat yang kelima, firman Tuhan. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema renungan, yakni pengampunan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa pengampunan yang Allah berikan kepada manusia itu semata-mata berdasarkan kasih-Nya. Ya, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan yang kita lakukan. Ya, itu yang dikatakan di dalam Efesus ya pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Tuhan mengampuni kita berdasarkan kasih-Nya, ya, bukan karena berdasarkan kebaikan kita. Karena kalau Allah mengampuni manusia berdasarkan kebaikan manusia itu sendiri, maka pengampunan itu tidak akan pernah terjadi. Tidak ada satupun manusia yang baik ya di antara kita, tidak ada. Bahkan Alkitab mengatakan ya kudusnya orang benar itu sama seperti kain kotor. Dalam terjemahan lain mengatakan bahwa sama seperti kain pembalut seorang wanita. Maaf kata ya. Itu katanya kekudusan seorang benar ya di hadapan Tuhan sama seperti kain pembalut seorang wanita. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara pengampunan itu berdasarkan pemberian Allah. Pengampunan berdasarkan kasih Allah itu sendiri. Sehingga saudara-saudara hal ini tentu saja memberikan kepada kita keberanian ya. Sehingga kita didorong untuk datang kepada Tuhan ya. Kita yang berdosa, kita yang melakukan kesalahan ya, bisa datang kepada Tuhan menghadap takhta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena di sana Allah menyediakan pengampunan berdasarkan kasih-Nya, bukan berdasarkan perbuatan baik setiap kita. Nah, ayat yang kita baca ini saudara-saudara bertuliskan tentang nenek moyang daripada Yesus Kristus ya. Dalam pikiran kita nih, kalau bicara soal nenek moyang Yesus Kristus, mungkin kita akan berpikir bahwa Yesus memiliki nenek moyang yang hebat-hebat, ya kan? Yang suci, yang kudus, dan ya, karena kita mendengar sebuah pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi karena Yesus itu pribadi yang kudus, yang suci, yang luar biasa, maka saudara-saudara tentu saja Yesus pasti memiliki nenek moyang yang hebat-hebat. Tapi kenyataannya tidak. Saudara mungkin akan kaget ketika saya menyampaikan beberapa fakta kebenaran tentang beberapa orang nenek moyang daripada Yesus ya. Yang kita baca tadi pertama ada Tamar yang memperanakan Peres dan Zerah. Saudara tahu bahwa Tamar ini adalah anak mantu daripada Yehuda. Jadi Yehuda menghampiri Tamar yang merupakan anak mantunya. Kemudian lahirlah dua orang ini, Peres dan Zerah. Tentu saja mungkin hal ini membuat kita bingung kenapa hal itu terjadi. Saudara, saya akan cerita sedikit ya. Kenapa hal ini bisa terjadi dan nanti kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari pengalaman yang terjadi antara Yehuda dan Tamar. Saudara, Yehuda itu memiliki 3 orang anak. Semuanya anak laki-laki. Anak pertama dikawinkan dengan Tamar. Tetapi yang kemudian Alkitab mengatakan anak yang pertama ini meninggal sebelum memiliki keturunan. Nah, di Yahudi itu ada yang namanya hukum Levirat. Hukum Levirat ini mengatur apabila seorang pria menikah dengan seorang wanita dan dia meninggal sebelum membangkitkan keturunan, maka adik laki-laki dari pria tersebut wajib untuk menikahi janda yang ditinggal mati ini ya. Istri dari almarhum ini harus dinikahi dengan tujuan untuk membangkitkan keturunan bagi kakaknya yang sudah meninggal ya. Jadi adik nomor 2 ini atau nomor 3 lah, pokoknya adik laki-laki saudara-saudara ya, itu harus menikahi istri dari abangnya yang meninggal supaya membangkitkan keturunan bagi kakaknya yang sudah mati ya.
Tetapi kemudian kita mengatakan ketika anak yang kedua menikah lagi dengan Tamar, ya, ternyata anak keduanya pun meninggal. Saudara, apa yang dialami oleh Yehuda, kesedihan, duka karena kehilangan kedua orang anak laki-laki, merupakan tuaian daripada apa yang dia tabur. Ya, itu yang Alkitab katakan kepada setiap kita di dalam Galatia pasal yang ke-6, ya kan? Ayat yang ke-7. Ya, mengatakan apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi Yehuda telah menabur sesuatu yang jahat dalam hidupnya, ya, yakni dia bersekongkol dengan saudara-saudaranya yang lain mengenai kematian daripada Yusuf. Saudara mungkin ingat cerita itu di mana ketika Yusuf datang, ya, untuk memperhatikan pekerjaan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya atas perintah daripada papanya. Maka ketika Yusuf sampai di sana, Alkitab mengatakan mereka menganiaya Yusuf, merobek baju mah indah yang diberikan oleh papa mereka kepada Yusuf, menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur kering, kemudian diangkat untuk dijual ke Mesir, ya. Dan mereka mengarang cerita bahwa Yusuf itu telah mati dimakan oleh binatang buas, dan sebagai bukti itu baju pemberian papanya yang dilumuri dengan darah. Ya, papanya pikir itu darah daripada Yusuf, ya, itu darah domba. Ya, mereka mengakali Yakub. Yakub yang menerima berita itu, saudara-saudara, mengalami duka yang luar biasa. Sampai-sampai Yakub tidak mau dihiburkan dan dia berkata, biarkan saya berduka sampai saya turun ke dunia orang mati dan mendapatkan anakku kembali. Saudara, ini merupakan sebuah tangisan yang luar biasa dari seorang ayah, ya. Dan itu taburan yang dilakukan oleh Yehuda dan saudara-saudaranya, sehingga apa yang terjadi, Yehuda pun mulai menuai apa yang dia tabur. Maka saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu yang mendengarkan saya, hati-hati dengan taburan hidupmu, ya. Karena ketika engkau menabur sesuatu yang salah dalam hidup ini, engkau akan menuai, ya, sesuatu yang salah. Ketika engkau menabur satu, engkau akan tuai 10, ya. Karena saudara-saudara, prinsip penuaian akan selalu lebih baik daripada apa yang kita tabur di dalam kehidupan ini. Maka penting bagi kita untuk menabur sesuatu yang baik dalam hidup, ya. Menabur sesuatu yang baik, bagusnya kita menabur di dalam roh, kata Alkitab, ya. Karena itu dikatakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur, ya, di dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari rohnya. Taburlah hal-hal yang baik dalam hidup saudara, supaya saudara bisa berbahagia dengan tuaian-tuaian yang baik di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, kadang-kadang bahkan kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, ya, dengan semua saudara-saudara, ya, tuaian buruk yang kita alami, tanpa pernah berpikir bahwa kita menuai akibat kita menabur. Maka saya berdoa biar firman Tuhan ini masuk dalam hatimu, sehingga mulai pada hari ini engkau akan mulai, ya, menabur yang baik dalam kehidupan saudara, sehingga engkau menuai apa yang baik. Maka itu yang terjadi dengan Yehuda, ya. Kedua anaknya meninggal, maka tentu saja anak yang nomor 3 dong harus menikah dengan Tamar, iya kan? Tetapi Yehuda terlalu takut melakukan itu, karena Yehuda berpikir jangan-jangan anakku yang nomor 3 ini juga bakal mati. Maka saudara-saudara, dia menunda pernikahan tersebut, ya, dengan berbagai macam alasan, sampai kemudian Tamar mulai menyadari bahwa Yehuda tidak ingin menikahkan dia dengan anak nomor 3-nya, padahal itu adalah hak daripada Tamar, ya. Maka pada saat musim pengguntingan bulu domba, dan biasa itu diadakan perayaan. Kalau di Bitung atau di Minahasa itu namanya pengucapan, saudara. Maka pada waktu itu Alkitab mengatakan Tamar ini berpura-pura menjadi seorang wanita penghibur, ya. Maka ketika Yehuda pergi ke sana, dia lihat Tamar dan dia tidak mengenali kalau itu anak mantunya, dia pikir itu wanita penghibur. Maka Alkitab mengatakan, saudara-saudara, Yehuda pun menghampiri Tamar, ya, dengan jaminan tongkat dan cincin diberikan kepada Tamar. Nah, beberapa bulan kemudian ternyata Tamar mengandung, saudara-saudara, ya. Dan itu anak daripada Yehuda, karena Yehuda sudah menghampiri dia. Nah, Yehuda tidak pernah tahu kalau itu anak mantunya. Maka terdengarlah kabar, ya, kepada Yehuda bahwa anak mantunya sudah hamil. Saudara, hal itu membuat Yehuda benar-benar marah.
dan dia mengambil keputusan untuk membakar hidup-hidup Tamar. Ya, kadang-kadang kita seperti itu kan, terlalu pintar menilai kesalahan orang lain, tetapi terlalu bodoh menilai kesalahan diri kita sendiri. Maka Yesus melarang kita untuk menghakimi. Kenapa? Karena pada saat kita menghakimi, kita juga melakukan hal yang sama di dalam kehidupan ini. Yesus berkata, saudara, keluarkanlah dulu balok di biji matamu, maka engkau bisa mengeluarkan selumber di biji mata saudaramu. Ya, dilarang menghakimi karena kita ini sama-sama manusia pendosa. Ya, waktu Yesus, saudara-saudara, sementara duduk, tiba-tiba datang ahli Taurat, ahli Farisi, yang membawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Wanita itu dilemparkan di hadapan Yesus dan mereka berkata, "Guru, ya, apa yang harus kita lakukan kepada wanita yang berbuat zina ini?" Ya, karena dia kedapatan berbuat zina. Ya, saudara-saudara, maka Yesus berkata kepada mereka yang terus memaksa dia, ya, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar dengan batu. Ya, hal ini menjadi kalimat ini seperti peluru yang mengenai jantung, ya, para ahli Taurat, ahli Farisi yang munafik itu. Ya, mereka pun menyadari bahwa wanita itu bukan satu-satunya yang berdosa, mereka juga adalah orang berdosa, maka mereka semua mundur. Ya, maka dalam hidup ini, saudara-saudara, sekali lagi penghakiman itu milik Tuhan. Engkau tidak berhak untuk menghakimi. Sekalipun mungkin orang tersebut benar-benar bersalah, yang berhak, ya, untuk menghakimi itu Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu gambar utuh daripada kehidupan seseorang. Semua perbuatan buruk yang dilakukan seseorang di hari ini, saya mau kasih tahu, kadang-kadang itu dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu yang tidak kita ketahui. Ya, berapa banyak pada hari ini mereka-mereka yang menjadi pelaku dari kasus pemerkosa. Saya nonton beberapa hari yang lalu, ada seorang pria yang memperkosa 7 orang anak laki-laki, saudara, di bawah umur. Ketika polisi menangkap dia dan polisi mulai menginterogasi, ya, kenapa kamu melakukan hal demikian? Maka mulai terkuak beberapa cerita kelam dari masa lalu dari sang pelaku. Ternyata dia juga adalah korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat pada saat dia masih kecil. Jadi saudara, hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi. Kita manusia tidak boleh menghakimi. Bagian kita adalah belajar untuk mengampuni, ya, belajar menyerahkan penghakiman itu kepada Allah dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan sambil terus melangkah di dalam kehidupan saudara. Ya, maka orang-orang mulai datang kepada Tamar. Mereka hendak membawa Tamar di hadapan mertuanya karena mereka ingin membakar dia. Saudara, yang terjadi kemudian, Tamar kasih tahu sama orang-orang yang datang, dari pria inilah saya mengandung. Dia kasih tongkatnya, dia kasih cincinnya. Dan ketika tongkat dan cincin itu sampai kepada Yehuda, maka Yehuda kaget, saudara-saudara, oh ternyata itu adalah anak mantunya sendiri yang pernah tidur bersama dengan dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini sepenggal cerita dari salah satu tokoh nenek moyang daripada Yesus. Ternyata nenek moyang daripada Yesus itu bukan orang-orang yang sempurna, bukan orang-orang yang kudus. Karena Tuhan tidak akan pernah bisa menemukan orang sempurna, orang kudus dalam hidup ini. Ya, itu sebabnya saya katakan tadi, pemilihan atau pengampunan Tuhan dalam hidup manusia tidak berdasarkan perbuatan baik kita, tapi itu semata-mata berdasarkan kemurahan dan kasih Allah itu sendiri. Ya. Sehingga oleh Dia, kata Alkitab, kita beroleh karena Dia, kata Alkitab. Ya. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah oleh iman kita kepadanya. Ya. Oleh karena Yesus, ya, maka engkau tidak perlu merasa malu dengan semua dosa yang telah engkau lakukan. Ya. Engkau hari ini yang terbeban dengan dosamu, engkau hari ini yang merasa letih, yang merasa lesu, oleh karena beratnya dosa yang membebani saudara. Mungkin ini saatnya bagi setiap bapak ibu untuk datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan daripadanya, karena Dia Allah yang bersedia mengampuni setiap orang yang mau datang kepadanya.